Halo, salam. Ini untuk kembali berbicara dengan dunia luar atau orang-orang terdekat tapi sedang jauh. Tidak harus malam hari atau pagi, tapi rasanya refleksi itu butuh ketenangan atau setidaknya pikiran yang jernih, karena ini melibatkan segala hal yang kita hadapi. Kita telah sampai pada pertengahan tahun. Seperti halnya tahun baru, pertengahan tahun juga hanya peristiwa tahunan. Tahun depan ada 1 Juli, 30 Juni, yang tidak ada 31 Juni. Tetapi mungkin 2020 punya makna tersendiri ketika kita menyambutnya dengan tahun bagus 2020, atau begitu kita akhirnya menjalani sebagian waktunya. Apakah itu sesederhana optimis yang menjadi pesimis karena ada berbagai perencanaan yang gagal? Ya, jika fenomena kehidupan itu kompleks, sepertinya hal-hal tidak begitu sederhana. Corona, mungkin hal ini mengubah kesan kita terhadap tahun ini, mengubah semangat, mengubah perencanaan. Walaupun awal tahun juga tidak ditandai dengan begitu baik. Banjir ibu kota, kebakaran Australia, perubahan iklim, itu bisa jadi sebab dan mungkin pengingat bagi manusia untuk menyambut dekade, untuk lebih peduli terhadap tempat hidup kita ini. Tentu bukan hanya karena saya concern dengan perubahan iklim. Ya, 3 bulan mungkin cukup ya, untuk cukup banyak memikirkan hal-hal yang tadinya jarang dipikirkan. Gile, ini waktu luang. Ruang untuk mengingat-ingat, untuk merindu yang biasanya tidak. Tapi waktu ini juga kejenuhan. Ruang untuk mempertanyakan, sesempit inikah gerak kita? Ya, sebenarnya luas. Dengan adanya hal-hal digital, itu mungkin memindahkan ruang publik dalam wadah virtual. Sebagian terselesaikan, tapi ibarat LDR, ya tentu berbeda rasa jika kita bertemu langsung, toh. Jika kalian telah sampai sini, maka terima kasih. Walaupun ini belum akan selesai. Dan untuk kebaikan literasi, sejatinya menonton penuh itu lebih baik. Ini salah satu masalah kita. Walaupun saya tidak yakin siapa itu kita. Ya, bagi yang merasa sajalah ya. Ya, masalah kita tidak berliterasi secara penuh. Makanya clickbait kadang menyebalkan. Kadang menjadi informasi yang salah. Judul berbeda dengan isi. Kemudian ada hoax, ada misinformasi, ada salah paham. Siapa yang begitu? Ya, yang merasa sajalah ya. Ini kan refleksi. Ngomong begini tuh butuh dicatat loh. Saya mau buat poin-poin. Masih membuat poin-poin karena segala hal perlu persiapan. Sekalipun itu refleksi. Tidak tahu, mungkin di masa depan saya bisa ngomong tanpa poin-poin. Jadi refleksi ini sebenarnya adalah pesan personal kepada orang-orang yang merasa, kepada orang-orang yang kupikirkan dalam luang, yang ada kenangan. Mungkin rasanya waktu-waktu dulu begitu menyenangkan. Berbagai kenangan tercipta, ada waktu-waktu kebersamaan. Walaupun ada hal-hal yang tidak dapat kembali. Bergerak itu keniscayaan. Apa yang bergerak? Waktu. Dan kita bergerak ke tempat lain,
terus bertemu orang baru, mengambil dan memberi makna. Lalu padamu yang kita bertemu di masa lalu dan kita merindukan itu. Mungkin kalian bukan lagi orang di sekitaran. Tapi jika kita bertemu lagi nanti, walaupun jarang, itu ruang berbagi kisah baru. Adakah cerita baru? Bagaimana dirimu sekarang? Atau kita bisa membuat cerita baru pada pertemuan itu? Ya kalau sekarang, segalanya nanti, setelah corona. Tapi jika hal-hal begitu membuat tidak sempat karena keadaan corona, atau kau berubah, atau aku berubah, dan tidak ada lagi kesempatan hanya mengenang dulu ketika itu, aku memilih mensyukuri hal-hal baik itu pernah ada. Walaupun kesedihan, jika hal-hal tidak terjadi lagi, tetap ada. Tapi adakah orang yang selalu ada? Ya, tidak tahu. Tiap orang merasai pengalamannya sendiri. Dan apakah kita butuh orang yang selalu ada? Kita akan bersyukur jika punya. Dan kalau tidak ada, ya sepertinya orang punya caranya sendiri untuk bahagia. Tidak tahu. Itu aku. Dan untuk kau yang sekarang menjadi sekitaranku atau kalian, mari kita memaknai waktu sebelum ada hal-hal tidak sempat, sebelum masa ini berakhir, sebelum ada keniscayaan lain. Ya sekarang setidaknya jarak kangen 3 bulan karena karantina. Dan pada suatu waktu yang katanya setelah corona itu, mungkin akan menjadi ruang pilihan lagi, ruang prioritas, mana yang ingin pertama ditemui, apa yang akan aku lakukan. Dan hal-hal tidak sempat akan ada lagi. Dan jika kita mengenal orang-orang dalam hidup pada ruang dan waktu yang berbeda, mungkin setiap orang akan mengenal versi diri kita yang mungkin berbeda. Untuk pemotor yang berjumpa denganku di trotoar, ya, atau di zebra cross, pemobil ya, taksi, metro. Atau untuk kalian orang-orang terdekatku yang bisa kuceritakan kisahku dengan perasaan. Mungkin kau mengenalku cukup dalam, atau pernah, atau akan. Tapi yang membuat kita berefleksi lagi, sejauh apa kita mengenal diri kita jika banyak orang yang telah mengenal kita, seluar sedalam apapun itu. Dan apakah penting untuk mengenal diri? Ya, mengenalkan membuat kita punya prinsip, sadar atas apa yang kita lakukan, dan tahu apa yang membuat kita bahagia. Bahkan kita belum membicarakan Tuhan. Bagaimana ketika kita merasa tidak mengenal diri, lalu memohon, karena Tuhan paling tahu terhadap diri kita melebihi diri kita sendiri. Ya, aku tak bilang tak butuh orang lain yang senantiasa ada.
Bagaimana? Terlalu jauh. Sampai mana kita? Sampai 30 Juni, 1 Juli. Tapi apa maknanya itu? Ketika hidup akan terus berjalan. Semua tanggal-tanggal momentum. Ya, momentum kadang membuat penanda makna. Semangat baru, makanya ada orang beresolusi. Dan perencanaan. Ya, tahun ini mau ngapain, besok, nanti. Andai ada semuanya, kita tidak tahu. Momentum Skinny Indonesian 24. Ya, 24. Mereka memaknai 9 tahunnya menuju 10 tahun untuk menutup sebuah kulminasi dari 10 tahun mereka atas alasan mereka sendiri. Kemudian Raditya juga menyadari 13 tahunnya di YouTube. Kemudian melakukan retrospeksi. Tapi apakah ini retrospeksi? Mungkin baca blogku awal tahun. Refleksi itu merefleksikan yang sudah untuk merencanakan ke depan. Jadi sampai sini ya. Hidup terus berjalan. Kalau terlalu lama nanti keburu berganti hari. Nanti kita bertemu lagi. Nanti kita cerita tentang hari-hari sekarang ini. Hari-hari kejenuhan, hari-hari bersua karantina. Nanti itu harapan. Harapan bisa membuat kecewa. Iya, jika tidak terpenuhi. Tapi apakah kita akan berhenti berharap? Ya, tergantung kau berharap pada siapa. Satu lagi, kita punya 10 tahun untuk turunkan emisi karbon. Jangan sampai suhu bumi naik hingga 1,5 derajat Celcius. Kalau tidak nanti bumi makin panas. Pemanasan global, perubahan iklim. Ini baru video dari satu sudut pandang loh. Ya toh? Sudut videonya dari tadi tidak berubah. Mungkin kapan-kapan kita bikin untuk melihat berbagai sudut pandang.